Baiklah, kami berdua, saya Neneng dan Pak Herdi, akan membahas terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh Kemdikbud. Inovasi yang dilakukan oleh Kemdikbud yaitu inovasi marketplace Siplah. Adapun tema dari inovasi ini adalah aplikasi Siplah Kemdikbud sebagai marketplace untuk e-belanja sekolah dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS dan anggaran lainnya di sekolah. Jadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kemdikbud itu adalah aplikasi Siplah. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Herdi selaku tim pengadaan barang dan jasa dan sebagai salah seorang yang membidani lahirnya Siplah akan menjelaskan lebih detail apa itu Siplah. Terima kasih Bu Neneng. Jadi Siplah itu lahir cukup panjang ya. Jadi ini memang suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah. Kenapa? Karena kita selama ini proses belanja di sekolah itu harus mengikuti aturan pada umumnya pengadaan pemerintah, yaitu Perpres PBJ yang dikenal itu, Perpres pengadaan barang dan jasa sekolah, yang itu sebenarnya tidak cocok untuk sekolah karena itu membutuhkan organisasi yang panjang ya. Organisasi di situ ada PPK Pokja yang itu tidak mungkin ada di sekolah, dan indikasi hal itu menimbulkan masalah di sekolah cukup besar. Jadi saya waktu di Direktorat SMK beberapa kali dipanggil untuk mendampingi sekolah ketika ada kasus di pengadilan terkait dengan pengadaan, yang itu notabene karena sekolah dikait-kaitkan dengan proses belanja yang sesuai Perpres PBJ yang kurang cocok dengan kondisi sekolah, sehingga ya baik itu tidak ada oknum di sekolah pun potensi masalah besar. Nah, ini background itu menyebabkan salah satu inovasi bagi Kemdikbud munculnya Siplah. Jadi salah satu background lainnya juga adanya anggaran cukup besar yang dikelola sekolah, salah satunya melalui dana BOS, itu per tahun sekitar 60 triliun. Masih ada dana-dana lain yang dikelola sekolah, yang itu sampai sekarang sudah sekian tahun pemerintah ngasih dana BOS, pelaporannya itu tidak optimal, sehingga kita tidak tahu sekolah menggunakan seperti apa, digunakan untuk apa, sehingga untuk peningkatan belanja dana BOS pun ketika Dikbud ditanya ke Menkyu atau pemerintah, dalam ini presiden, belum bisa melaporkan dengan cukup baik atas penggunaan dana sekolah itu. Itulah lahirlah inovasi-inovasi ke arah Siplah, yang ini pun cukup panjang prosesnya. Dari mulai tahun 2016-2017 adanya kita kerjasama dengan LKPP dengan e-katalog nasional, dan saat itu kita inovasikan menjadi online shop pertama ya, proses belanja pemerintah dengan bekerja sama dengan beberapa online shop. Itu pun ternyata masih ada kekurangan. Kita cari cara lagi dengan adanya di tahun 2018 kebijakan BSE, buku elektronik. Itu pun masih ada kelemahan, dan akhirnya muncullah ide Siplah yang diawali dengan kita harus membuat aturan sendiri bagi sekolah. Jadi keluarlah Permendikbud yang di dalamnya mengatur tentang belanja khusus di sekolah, keluar dari Perpres. Jadi baru berani di 2019. Ini memang penuh tantangan. Ketika lahirnya di 2019 itu pun kita mulai dari 2018, 2019 kita lahirkan. Di daerah-daerah pun masih ada pertentangan pemahaman terkait aturan belanja ini. Tapi kita jalan terus sampai akhirnya kita bisa berjalan di 2019 itu sampai transaksinya sejak tadi disampaikan Bu Neneng di 25 Juni itu cukup bagus, dan reportingnya yang tadinya kita susah dapat ini otomatis dapat. Yang tadinya sekolah harus melakukan pelaporan manual, ini otomatis bisa melapor otomatis ya melalui aplikasi Siplah. Jadi tidak perlu lagi ada tambahan kerjaan untuk melaporkan karena konsepsinya transaksional. Jadi ide dasarnya adalah pertama tadi untuk membantu digitalisasi proses belanja sekolah agar reporting masuk, dan kebetulan dengan konsep ini kita mendapatkan data yang lebih detail. Itulah Siplah yang nanti lebih dalamnya bisa diakses di laman siplah.kemdikbud.go.id. Begitu Bu Neneng. Halo guys, kalian tahu nggak sih di era digital kayak sekarang, pemerintah juga ikutan loh mengembangkan sistemnya ke digital. Salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di Kemendikbud ada yang namanya program Dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Dana BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan ke sekolah untuk kepentingan non-personalia.
Guna mendorong transparansi dana BOS, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan SIPLAH, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Dengan SIPLAH, proses pengadaan barang dan jasa di sekolah jadi lebih mudah karena dapat dilakukan secara online lewat marketplace yang telah bekerja sama dengan Kemendikbud. Perkembangan dunia digital yang dinamis membuat beberapa hal menjadi praktis. Hal tersebut juga dirasakan, khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sistem yang mempermudah sekolah dalam mengelola dana BOS. Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah seringkali menghadapi kendala seperti beban kerja kepala sekolah dan guru yang sudah padat, target realisasi dana BOS, keterbatasan kompetensi terkait penyedia, letak sekolah yang jauh dari penyedia barang atau jasa, banyaknya waktu yang tersita karena guru harus memilah setiap penyedia yang datang langsung ke sekolah, dan administrasi yang tidak terkelola dengan baik. Perkembangan dunia digital memberikan kita berbagai solusi dari permasalahan yang ada, khususnya terkait pengadaan barang atau jasa di sekolah. Seperti halnya sistem belanja daring yang mempermudah sekolah memesan barang atau jasa, video tutorial untuk sekolah terkait cara pengadaan barang atau jasa antar barang sampai sekolah, metode pengawasan terkait barang atau jasa yang dipesan, pembayaran non-tunai yang mempermudah sekolah, dan bukti transaksi yang terdokumentasi dengan baik. Tidak hanya sekolah, penyedia barang atau jasa juga memiliki kendala teknis terkait pengadaan barang atau jasa di sekolah. Di antaranya, cakupan pasar yang terbatas, modal pemasaran yang terbatas, sulitnya legalitas usaha, kurangnya tenaga kerja, hingga kendala pembayaran yang kurang transparan dan memakan waktu lama. Sama halnya dengan pihak sekolah, penyedia pun memerlukan solusi terkait pengadaan barang atau jasa di sekolah. Solusi yang dibutuhkan antara lain usaha secara daring yang memudahkan penyedia memasarkan barang atau jasa yang dimiliki, metode pengawasan terhadap barang atau jasa yang dipesan sekolah, transaksi non-tunai menjamin kemudahan dan keamanan pembayaran, kerjasama dengan kurir terkait pendistribusian barang atau jasa, dan transaksi terdokumentasikan dengan baik secara elektronik. Seperti penawaran barang, pemilihan penyedia barang atau jasa, negosiasi harga barang, buatan pasaran barang, pengiriman barang, BAST, proses pembayaran, dan SPK. SIPLAH adalah layanan elektronik yang dibuat untuk memenuhi amanat Presiden tentang penyederhanaan administrasi publik khususnya di sekolah. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan pentingnya penyederhanaan administrasi pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Seluruh Indonesia ke-72 tahun 2017 dan HUT ke-48 Korpri tahun 2019. Amanat Presiden Joko Widodo dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kini hadir SIPLAH, sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS. Kedepannya, SIPLAH tidak hanya menjadi sistem daring untuk pengadaan barang atau jasa di sekolah, tetapi dapat digunakan untuk integrasi e-planning sekolah, statistik pelaporan sekolah, e-billing pajak, e-money, dan e-banking. SIPLAH hanya dapat diakses oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Mereka dapat mengakses SIPLAH melalui salah satu mitra pasar daring dan login dengan SSO Dapodik. Setelah login, kemudian kepala sekolah melakukan pencarian barang atau jasa yang dibutuhkan pada laman mitra pasar daring. Kepala sekolah dapat melakukan perbandingan penawaran barang atau jasa melalui mitra pasar daring sesuai spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri. Kepala sekolah memasukkan permintaan negosiasi kepada penyedia. Jika penyedia tidak memberikan tanggapan selama 1x24 jam, pihak sekolah dapat membatalkan pesanan untuk melanjutkan pencarian pada penyedia lainnya. Penyedia mengirimkan kesepakatan negosiasi dan setelah pesanan disetujui, kepala sekolah melakukan pesanan berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi. Kepala sekolah dapat memantau status pesanan, mulai dari persetujuan, pemrosesan, hingga pengiriman oleh penjual. Pada saat pengiriman barang ke sekolah, penyedia melampirkan dokumen seperti formulir pemesanan, syarat dan ketentuan umum, berita acara negosiasi, berita acara perbandingan, dan SPK.
Ketika sampai di sekolah yang dituju, bendahara melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang atau jasa sebelum menandatangani BAST. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, bendahara sekolah dapat meminta penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Kemudian bendahara sekolah menandatangani BAST setelah barang atau jasa sudah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau perjanjian yang ada. BAST akan disimpan oleh bendahara sebagai dokumen pertanggungjawaban. Setelah menandatangani BAST, bendahara BOS meminta persetujuan pembayaran ke mitra pasar daring kepada kepala sekolah. Dan mitra pasar daring wajib mentransfer ke pihak penyedia 1 kali 24 jam setelah sekolah melakukan pembayaran. Siplah memberikan manfaat, yaitu meningkatkan rekapitulasi dana BOS nasional secara real time, kompetisi harga terbaik, mempermudah pelaporan sekolah, data transaksi Siplah sebagai dasar pembuatan paket kebijakan, meningkatkan tata kelola PBJ sekolah, dan meningkatkan pesan serta UMKM di sekitar sekolah ke pasar nasional. Guna mendorong transparansi dalam realisasi dana BOS, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Siplah, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Seluruh sekolah di Indonesia wajib melakukan pembelanjaan barang dan jasa melalui Siplah. Dengan Siplah, proses pengadaan barang dan jasa di sekolah jadi lebih mudah karena dilakukan secara langsung melalui pasar daring yang telah bekerja sama dengan Kemendikbud. Salah satu tujuan utama dari Siplah adalah untuk mendorong UMKM dan penyedia lokal yang berada di sekitar sekolah agar dapat turut serta melebarkan sayap ke pasar nasional. Siplah memudahkan UMKM dan penyedia lokal yang terkendala keterbatasan informasi tentang sekolah dan kendala administrasi. Melalui sistem Siplah, penyedia akan mendapatkan kepastian pembeli karena data sekolah sudah terverifikasi oleh Kemendikbud melalui Dapodik. Penyedia juga mendapatkan kepastian pembayaran karena sekolah hanya dapat berbelanja sesuai anggaran dana BOS yang dimiliki sekolah. Dan segala transaksi dan negosiasi terekam dalam sistem. Dalam Siplah, penyedia dapat memasarkan berbagai barang dan jasa kebutuhan sekolah, mulai dari buku, komputer, bahan praktek, jasa perbaikan AC, jasa pertukangan, dan masih banyak lagi, sesuai dengan peruntukan dan ketentuan hukum. Bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi daripada penggunaan dana BOS. Dan teknologi inilah yang akan kami gunakan untuk juga meningkatkan kualitas pengadaan, transparansi pengadaan untuk semua sekolah-sekolah di Indonesia untuk dana BOS-nya. Jadi ke depannya tentunya solusinya yang terbaik itu di teknologi, tapi itu yang sedang dirancang. Jadinya itu mungkin akan makan lebih banyak waktu untuk mendesain, tapi itu yang sedang kami lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kedua adalah kami sangat senang juga bahwa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi Siplah yang dilakukan oleh Kemdikbud memenuhi 4 cornerstone of sustained competitive advantage. Keempat unsur tersebut adalah 1. Valuable. Aplikasi Siplah sangat berguna dan bermanfaat bagi sekolah untuk belanja melalui e-marketplace. Selama ini sekolah kesulitan dalam melakukan belanja karena harus manual, dan di beberapa sekolah bahkan menjadi temuan karena penyalahgunaan anggaran pemerintah, baik oleh oknum ataupun oleh keterbatasan kompetensi SDM di sekolah terkait dengan peraturan belanja pemerintah yang berlaku. Bagi Kemdikbud, penggunaan Siplah memudahkan untuk mengadakan MONEP atau monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS dan dana yang dikelola oleh sekolah. Yang kedua adalah RARE. Aplikasi Siplah merupakan satu-satunya aplikasi yang digunakan untuk belanja sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan diwajibkan melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2020 terkait dengan pedoman belanja oleh sekolah. Unsur yang ketiga adalah inimitable. Aplikasi Siplah tidak mudah dijiplak atau ditiru inovasinya karena Kemdikbud menangani bidang pendidikan sehingga mempunyai kewenangan membuat Siplah karena terkait tata kelola belanja anggaran di sekolah. Kemudian Kemdikbud hanya akan mengembangkan satu aplikasi belanja anggaran di sekolah untuk memudahkan pengelolaan dan proses monitoring dan evaluasi. Yang keempat adalah organize. Aplikasi Siplah dapat diorganisasikan oleh tim Kemdikbud dan sekolah dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan aplikasi Siplah. Keberlanjutan Siplah ini suatu hal yang sangat
Pasti. Kenapa? Karena pertama tadi kita lihat sendiri Mas Menteri sebagai menteri baru di Kemendikbud juga sangat mendukung ini, bahkan akan membesarkan lagi. Terus sebelum-sebelumnya kita banyak dibuat aturan-aturan terkait mulai dari Permendikbud nomor 35, terus muncul lagi Permendikbud nomor 18, dan di zaman Mas Menteri, Mas Nadiem ini juga dibentuk Permen baru, Permen 14 tahun 2020, yang itu bahkan lebih memperbesar cakupan Siplah yang tadinya hanya untuk belanja dana BOS untuk sekolah-sekolah SD, SMP, SMA semua jenjang itu, sekarang diperbesar tidak hanya dana BOS di Permennya Mas Nadiem ini, yaitu selain sekolah-sekolah tadi juga satuan pendidikan lain seperti PAUD dan lain-lainnya itu juga diwajibkan, dan dana lain seperti bantuan pemerintah, termasuk potensi dana yang dikelola oleh APBD, yang ini kami juga sudah mendekati dengan Kemdagri, dan Kemdagri menyampaikan siap untuk merefer kebijakan ini agar nanti dana APBD ini potensi untuk bisa digunakan menggunakan Siplah. Kenapa demikian? Karena memang dengan Siplah ini Kemdikbud sudah melihat bahwa ini memberikan proses yang efisien, efektif, dan ini sesuai dengan teknologi masa kini yang digunakan oleh masyarakat sebagai best practice ya, di mana PBJ pemerintah pun di Perpres 16/18-nya pun akan mengembangkan ke arah marketplace. Artinya di sekolah sudah duluan nih PBJ pemerintah itu akan dikembangkan menggunakan marketplace seperti Siplah. Demikian informasi terkait Siplah, dan Kemendikbud akan terus berupaya inovasi terus-menerus sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk berupaya menjaga good governance agar sektor pendidikan menjadi tusi utama di Kemendikbud bisa difasilitasi dengan baik untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan stakeholder lain yang terkait dengan bidang pendidikan. Terima kasih. Siplah, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Transaksi cepat, laporan tepat, keuangan selamat. Siplah. Salam inovasi.